Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah di usia 60 tahun ke atas Anda merasa tubuh lebih cepat lelah, pikiran lebih mudah gelisah, dan hati lebih sering rindu pada ketenangan? Padahal dulu kita bisa kemana-mana tanpa beban. Tanpa sadar, usia mengubah cara tubuh dan jiwa kita bekerja. Dan disinilah banyak orang salah memahami satu hal penting, bahwa semakin tua, semakin kita perlu lebih tenang, bukan lebih sibuk. Di usia muda, keluar rumah berarti kesempatan. Tapi di usia senja, terlalu sering keluar rumah justru bisa menjadi beban. Tubuh harus menyesuaikan dengan panas, dingin, suara bising, jalan yang tidak rata, bahkan tekanan sosial. Semua itu menguras energi tanpa kita sadari. Padahal energi lansia tidak lagi bisa diperbarui secepat dulu. Setiap langkah harus dihitung, setiap aktivitas harus bermakna. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Silakan tuliskan di kolom komentar sekarang sedang tinggal di mana. Apakah di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi asal kota, kita bisa merasa lebih dekat, seolah sedang duduk bersama sambil minum teh sore. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, tubuh membutuhkan satu hal utama, rasa aman. Dan tempat paling aman bagi tubuh dan pikiran lansia bukanlah pusat keramaian, bukan pula perjalanan jauh, melainkan rumah sendiri. Di sanalah tubuh bisa beristirahat tanpa waspada, dan pikiran bisa tenang tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Banyak lansia yang panjang umur bukan karena mereka rajin pergi kemana-mana, tapi karena mereka hidup dengan ritme yang pelan, stabil, dan penuh ketenangan. Mereka memilih tinggal lebih banyak di rumah, menikmati hal kecil, merawat diri, dan menjaga emosi tetap damai. Itulah rahasia yang jarang dibicarakan, tapi sangat menentukan panjang atau pendeknya usia kita. Di video ini kita akan membahas mengapa psikologi dan kebijaksanaan hidup menunjukkan satu hal penting, bahwa usia 60 tahun ke atas justru akan lebih panjang umur jika lebih banyak berada di rumah dengan cara yang tepat. Bukan berarti kesepian, tapi berarti hidup lebih selaras dengan tubuh dan jiwa. Dan kita akan membukanya satu persatu dengan cara yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan pertama mengapa usia 60 tahun ke atas sebaiknya lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah menurunkan tingkat stres tubuh secara alami. Banyak orang tidak sadar bahwa keluar rumah berarti tubuh harus selalu siaga. Kita menghadapi macet, suara bising, antrean, cuaca panas atau hujan, serta banyak wajah dan situasi yang menuntut perhatian. Bagi tubuh lansia, semua itu adalah beban yang tidak terlihat, tapi sangat terasa di dalam. Di usia senja, sistem saraf sudah lebih sensitif. Hal-hal kecil yang dulu biasa saja kini bisa membuat jantung berdebar, napas terasa pendek, dan kepala terasa berat. Itulah mengapa banyak lansia pulang dari luar rumah justru merasa lebih lelah daripada saat berangkat. Bukan karena kegiatan itu buruk, tapi karena tubuh sudah tidak lagi cocok dengan tekanan yang terlalu banyak. Di rumah, tubuh berada di wilayah aman. Tidak perlu waspada, tidak perlu menyesuaikan diri, tidak perlu terburu-buru. Kita bisa duduk kapan saja, berbaring kapan saja, dan bernapas dengan tenang. Ketika stres menurun, tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan pencernaan lebih lancar. Ini adalah fondasi utama bagi usia panjang yang sering diabaikan. Saya teringat kisah Pak Tono, 71 tahun dari Semarang. Dulu beliau senang keluar pagi hingga sore. Tapi semakin sering keluar, semakin sering juga beliau merasa pusing dan tidak enak badan. Setelah mulai membatasi diri dan lebih banyak di rumah, membaca, merawat tanaman, dan menonton acara kesukaan, keluhannya jauh berkurang. Saya jadi lebih ringan di dada, katanya. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus mengurung diri, tapi kita perlu memilih dengan bijak. Setiap kali kita keluar rumah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu, atau hanya kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tubuh sekarang? Tubuh lansia lebih bahagia dalam suasana yang tenang dan terprediksi. Kalau pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, silakan ikuti channel ini supaya kita bisa terus berjalan bersama, mempelajari cara hidup yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih panjang di usia emas. Kita belajar bukan untuk menjadi muda kembali,
tapi untuk menua dengan tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan kedua mengapa usia 60 plus lebih baik lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah melindungi daya tahan tubuh. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Tubuh lebih mudah terserang flu, infeksi, dan kelelahan. Setiap kali kita sering berada di luar rumah, kita bertemu banyak orang, udara yang berubah-ubah, dan lingkungan yang tidak selalu bersih. Semua itu membuat tubuh bekerja lebih keras untuk bertahan. Di rumah, tubuh berada di lingkungan yang lebih terkendali. Udara lebih bersih, makanan lebih terjaga, dan risiko terpapar kuman jauh lebih kecil. Ini sangat penting bagi lansia karena satu penyakit ringan saja bisa membuat tubuh lemah berhari-hari. Ketika kita lebih banyak di rumah, tubuh punya kesempatan untuk fokus memperbaiki sel, menjaga otot, dan mempertahankan kekuatan alami. Ada kisah dari Bu Rina, 69 tahun dari Bogor. Dulu beliau sering ikut kegiatan ke luar kota bersama teman-temannya. Setiap pulang, beliau hampir selalu jatuh sakit. Setelah memilih lebih banyak aktivitas di rumah, seperti menjahit dan berkebun, beliau jarang terkena flu. Sekarang saya tidak sering keluar, tapi badan saya malah lebih kuat, katanya dengan senyum lega. Bapak dan Ibu, panjang umur bukan hanya soal makan dan minum, tapi juga soal seberapa sering tubuh dipaksa beradaptasi dengan lingkungan yang berat. Setiap kali kita keluar rumah, tubuh harus menyesuaikan dengan banyak hal. Jika itu terlalu sering, daya tahan melemah. Rumah adalah tempat di mana tubuh bisa beristirahat dari pertarungan kecil melawan kuman dan kelelahan. Di sana, sistem kekebalan bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan. Inilah salah satu rahasia mengapa banyak lansia yang hidup sederhana di rumah justru terlihat lebih sehat dan lebih panjang umurnya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana rumah menjaga kestabilan pikiran dan emosi, yang ternyata sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan ketiga mengapa usia 60 tahun ke atas lebih baik lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah menenangkan pikiran dan emosi. Di usia senja, pikiran tidak lagi sekuat dulu menghadapi banyak rangsangan. Keramaian, suara keras, konflik kecil, atau tekanan sosial bisa membuat hati cepat lelah. Jika ini terjadi terlalu sering, tubuh ikut terdampak. Tidur menjadi tidak nyenyak, jantung mudah berdebar, dan suasana hati mudah berubah. Di rumah, otak merasa aman. Kita berada di lingkungan yang kita kenal, dengan benda-benda yang memberi rasa nyaman. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersikap kuat, dan tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ketika pikiran tenang, tubuh pun lebih sehat. Inilah hubungan halus antara jiwa dan raga yang sering diabaikan. Saya teringat kisah Pak Rahman, 75 tahun dari Yogyakarta. Dulu beliau sering ikut berbagai acara luar rumah, tapi justru mudah marah dan gelisah. Setelah memilih lebih banyak di rumah, membaca, mendengarkan radio, dan merawat tanaman kecil, emosinya jauh lebih stabil. Sekarang saya lebih sabar dan tidur lebih nyenyak, katanya pelan. Bapak dan Ibu, di usia senja yang kita cari bukan lagi kesibukan, tetapi kedamaian. Rumah adalah tempat di mana emosi bisa pulih. Ketika kita lebih banyak di rumah, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk beristirahat dari tuntutan dunia luar. Kalau pembahasan ini terasa menyentuh kehidupan Bapak dan Ibu, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus berbagi cara-cara sederhana untuk menua dengan lebih sehat, lebih damai, dan lebih bahagia. Di sini kita belajar untuk menjaga diri, bukan untuk bersaing dengan siapapun. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke alasan keempat, yaitu bagaimana rumah membantu tubuh menjaga ritme hidup yang membuat usia lebih panjang dan lebih berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan keempat mengapa usia 60 plus lebih baik lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah membantu menjaga ritme hidup tubuh. Tubuh lansia sangat peka terhadap perubahan. Jam makan yang terlambat, jam tidur yang berantakan, dan terlalu banyak aktivitas di luar bisa membuat tubuh bingung. Akibatnya, pencernaan terganggu, tekanan darah naik, dan tubuh cepat lelah. Di rumah kita bisa hidup lebih teratur. Kita bisa bangun di jam yang sama, makan di waktu yang sama, dan beristirahat tanpa terburu-buru. Pola ini memberi sinyal aman kepada tubuh. Ketika ritme stabil, organ dalam seperti jantung, lambung, dan otak bekerja lebih tenang. Tubuh lansia menyukai keteraturan, bukan kejutan. Ada kisah dari Bu Sri,
73 tahun dari Solo. Dulu beliau sering ikut jadwal orang lain. Kadang makan terlambat, kadang tidur terlalu malam. Badannya sering lemas. Setelah lebih banyak di rumah dan mengatur jadwal sendiri, beliau merasa jauh lebih segar. Sekarang badan saya tidak kaget-kaget lagi, katanya. Bapak dan Ibu, panjang umur bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi juga kapan dan bagaimana kita menjalani hari. Rumah memberi kita ruang untuk hidup dengan ritme yang lebih ramah bagi tubuh yang sudah menua. Ketika ritme hidup terjaga, tubuh lebih jarang kaget, lebih jarang stres, dan lebih kuat menghadapi hari. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang hidup sederhana di rumah justru terlihat lebih sehat dan lebih panjang umurnya. Di segmen berikutnya kita akan membahas alasan kelima, yaitu bagaimana rumah melindungi lansia dari risiko kecelakaan yang sering tidak disadari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan kelima mengapa usia 60 tahun ke atas lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah jauh lebih aman dari risiko kecelakaan. Di luar rumah banyak hal tidak bisa kita kendalikan. Jalan yang tidak rata, tangga tanpa pegangan, kendaraan yang melaju cepat, atau lantai licin di tempat umum. Bagi tubuh yang sudah menua, satu kali terpeleset saja bisa berakibat panjang. Di rumah, kita mengenal setiap sudut. Kita tahu di mana lantai licin, di mana ada pegangan, dan di mana kita harus melangkah pelan. Lingkungan yang akrab ini membuat risiko jatuh jauh lebih kecil. Dan bagi lansia, mencegah satu kali jatuh sama dengan menyelamatkan kualitas hidup selama bertahun-tahun. Saya teringat kisah Pak Darno, 76 tahun dari Klaten. Beliau pernah terjatuh di luar rumah saat turun dari kendaraan. Sejak itu beliau butuh waktu lama untuk pulih. Setelah memilih lebih banyak di rumah, berjalan ringan di halaman, dan beraktivitas di ruang yang aman, beliau merasa jauh lebih percaya diri dan jarang mengalami nyeri. Bapak dan Ibu, usia senja bukan lagi tentang keberanian mencoba segalanya, tetapi tentang kebijaksanaan menjaga diri. Setiap langkah yang aman adalah investasi untuk hari esok yang lebih sehat. Kalau pembahasan ini terasa bermanfaat, silakan ikuti channel ini supaya kita bisa terus belajar bersama bagaimana menjaga tubuh, pikiran, dan hidup tetap utuh di usia emas. Kita tidak mengejar kesibukan, tapi kita menjaga keselamatan dan ketenangan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan keenam, yaitu bagaimana rumah membantu lansia tetap merasa berguna dan bermakna dalam hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan keenam mengapa usia 60 plus lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah membantu kita merasa tetap berguna dan berarti. Banyak lansia yang sering keluar rumah bukan karena perlu, tetapi karena merasa hampa di rumah. Mereka takut merasa tidak berguna. Padahal justru di rumahlah kita bisa menemukan makna hidup yang paling dalam. Di rumah kita bisa merawat tanaman, memasak makanan sendiri, menata barang, atau mengurus cucu. Hal-hal kecil ini memberi rasa bahwa kita masih dibutuhkan. Saat seseorang merasa berguna, jantungnya lebih tenang, pikirannya lebih bahagia, dan tubuhnya lebih kuat. Sebaliknya, rasa tidak berguna bisa mempercepat kelelahan dan kesedihan. Saya teringat kisah Bu Aminah, 74 tahun dari Malang. Setelah pensiun, beliau sering pergi keluar hanya untuk mengisi waktu, tapi justru merasa lelah dan kosong. Setelah mulai lebih banyak di rumah, menanam bunga dan membuat kue untuk cucu, beliau merasa hidupnya lebih berarti. Sekarang saya bangun pagi dengan tujuan, katanya. Bapak dan Ibu, hidup panjang bukan hanya soal umur, tapi soal makna. Rumah adalah tempat di mana kita bisa memberi, bukan hanya pergi. Ketika kita memberi lewat hal kecil, hati menjadi hangat dan tubuh menjadi lebih kuat. Perasaan berguna ini adalah obat alami bagi usia senja. Ia menenangkan jiwa dan memperpanjang semangat hidup. Dan semangat hidup adalah salah satu kunci utama umur panjang yang sering dilupakan. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke alasan ketujuh, yaitu bagaimana rumah membantu lansia menjaga kebiasaan baik yang memperpanjang usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan ketujuh mengapa usia 60 tahun ke atas lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah membantu menjaga kebiasaan baik tetap konsisten. Di luar rumah, jadwal sering berubah, pola makan berantakan, dan waktu istirahat terganggu. Sedangkan tubuh lansia sangat membutuhkan keteraturan agar tetap kuat dan seimbang. Di rumah kita bisa menjaga kebiasaan kecil yang berdampak besar. Minum air hangat setelah bangun,
berjalan ringan di halaman, makan tepat waktu, dan tidur di jam yang sama. Kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi justru inilah yang menjaga tekanan darah, gula darah, dan energi tubuh tetap stabil. Saya teringat Pak Yusuf 70 tahun dari Cirebon. Dulu beliau sering ikut jadwal teman, makan tidak tentu dan tidur larut. Badannya cepat lemas. Setelah memilih lebih banyak di rumah dan mengatur rutinitas sendiri, beliau merasa lebih segar. "Sekarang badan saya lebih patuh," katanya sambil tertawa kecil. Bapak dan ibu, tubuh lansia itu seperti tanaman yang butuh penyiraman teratur. Jika jadwalnya kacau, tanaman layu. Jika teratur, ia tumbuh dengan baik. Rumah memberi kita tempat terbaik untuk merawat kebiasaan baik ini. Kebiasaan baik yang dijaga di rumah akan menjadi tameng alami dari banyak penyakit. Inilah salah satu alasan mengapa lansia yang hidup sederhana dan teratur di rumah sering terlihat lebih sehat dan lebih panjang umurnya. Kalau Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini membantu, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus berbagi langkah-langkah kecil yang membuat usia senja lebih tenang, sehat, dan penuh makna. Kita tidak mencari hidup yang ramai, kita mencari hidup yang terawat. Di segmen berikutnya kita akan membahas alasan terakhir sebelum penutup, yaitu bagaimana rumah membantu lansia menjaga hubungan dengan keluarga dan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu alasan paling penting mengapa usia 60 tahun ke atas lebih baik lebih banyak berada di rumah adalah karena rumah menjaga kehangatan hubungan. Di usia senja, yang paling dibutuhkan bukan lagi banyak teman atau banyak acara, melainkan rasa diterima dan dicintai. Tubuh memang membutuhkan obat, tetapi hati membutuhkan kehadiran orang-orang terdekat. Dan kehadiran itu paling mudah tumbuh di rumah sendiri. Ketika seseorang terlalu sering berada di luar, energi habis di jalan. Saat pulang, tubuh sudah lelah, kepala pening, dan hati ingin cepat beristirahat. Akhirnya waktu bersama pasangan, anak atau cucu hanya lewat begitu saja, tanpa percakapan yang hangat. Padahal hubungan yang kuat adalah salah satu obat paling mujarab bagi usia senja. Hati yang merasa dicintai membuat jantung lebih tenang dan napas terasa lebih ringan. Saya teringat kisah Pak Surya, 77 tahun dari Madiun. Setelah pensiun, beliau memilih lebih banyak di rumah. Setiap sore beliau duduk di teras bersama cucunya, mendengarkan cerita sekolah mereka. "Saya tidak kaya, tapi saya merasa paling beruntung," katanya sambil tersenyum. Sejak itu kesehatannya lebih stabil dan tidurnya lebih nyenyak, karena hatinya merasa penuh. Bapak dan Ibu, ketika seseorang merasa dicintai, tubuhnya memproduksi hormon yang menenangkan. Itulah sebabnya orang yang hidup dengan hubungan hangat jarang terlihat murung atau mudah sakit. Rumah memberi ruang untuk cinta tumbuh secara alami, tanpa perlu dibuat-buat. Senyum kecil, sentuhan ringan, dan obrolan sederhana menjadi sumber kekuatan besar bagi usia senja. Di rumah, kita juga bisa lebih jujur menjadi diri sendiri. Tidak perlu berpura-pura kuat atau bahagia. Ketika kita bisa mengekspresikan perasaan dengan aman, hati menjadi lebih ringan. Dan hati yang ringan membuat tubuh bekerja lebih baik. Inilah hubungan halus antara emosi dan kesehatan yang sering tidak disadari banyak orang. Jadi Bapak dan Ibu lebih banyak berada di rumah bukan berarti kesepian. Justru di sanalah cinta, kehangatan, dan kebersamaan bisa tumbuh paling tulus. Dan ketika hubungan kita hangat, hidup terasa lebih berarti, lebih damai, dan usia pun terasa lebih panjang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita tarik napas sejenak dan merangkum perjalanan yang sudah kita lalui bersama hari ini. Kita telah melihat bahwa di usia 60 tahun ke atas, hidup yang lebih banyak dijalani di rumah bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kebijaksanaan. Rumah memberi kita ketenangan, keamanan, keteraturan, kehangatan, dan ruang untuk merawat diri dengan penuh kasih. Semua itu menjadi fondasi penting bagi umur yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Kita belajar bahwa stres yang rendah menjaga jantung tetap stabil. Lingkungan yang aman melindungi tubuh dari cedera. Ritme hidup yang teratur membuat organ bekerja lebih tenang. Dan hubungan yang hangat menyehatkan jiwa. Ketika semua ini bersatu, tubuh tidak perlu berjuang terlalu keras. Ia bisa bekerja dengan lebih seimbang, lebih kuat, dan lebih lama menemani kita menjalani hari-hari di usia senja. Banyak orang mengira panjang umur datang dari kesibukan dan aktivitas luar. Padahal,
Di usia emas justru ketenanganlah yang menjadi rahasia utama. Menikmati secangkir teh, berbincang dengan orang tercinta, merawat tanaman, dan beristirahat dengan damai adalah bentuk kemewahan yang sesungguhnya. Disitulah tubuh dan jiwa bisa benar-benar pulih. Bapak dan Ibu, kita tidak sedang mengejar hidup yang ramai. Kita sedang merawat hidup yang bermakna. Setiap hari yang dijalani dengan tenang dan penuh syukur adalah hadiah besar. Dengan memilih lebih banyak berada di rumah secara bijak, kita sedang memberi tubuh dan hati kesempatan untuk hidup lebih lama dan lebih bahagia. Jika video ini memberi manfaat dan ketenangan, Anda boleh mengikuti channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama mempelajari cara-cara sederhana menua dengan sehat, damai, dan penuh martabat. Di sini kita tidak menjanjikan keajaiban, kita berbagi kebijaksanaan kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Semoga setiap hari di usia senja Bapak dan Ibu dipenuhi dengan kesehatan, kedamaian, dan rasa syukur. Kita tidak perlu kembali muda, kita hanya perlu menua dengan bijak dan penuh cinta.